Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Diawayu Utami dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul CEO Turnover and Market Reaction in Indonesia. Latar belakang dalam penelitian ini adalah Indonesia menerapkan sistem Dewan dua tingkat yang terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Direksi mengelola operasional perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memantau dan memberi saran kepada direksi. Baik direksi maupun Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dewan Komisaris tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberhentikan direksi. Keputusan akhir hanya dibuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. CEO atau Presiden Direktur atau Direktur Utama dalam bahasa Indonesia adalah koordinator. CEO bertanggung jawab atas fungsi strategis perusahaan. CEO adalah orang yang memegang posisi tertinggi di sebuah perusahaan. CEO adalah orang yang sangat penting karena CEO dianggap sebagai ikon dan panutan perusahaannya. CEO memegang fungsi strategis seperti merumuskan dan melaksanakan visi dan misi perusahaan, mengembangkan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan, serta membuat keputusan investasi strategis. Fuster 1986 menyatakan bahwa pengumuman pergantian CEO dianggap sebagai berita penting di mana pemegang saham dan investor diharapkan bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Riset GAP. Penelitian sebelumnya tentang reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO memberikan hasil yang tidak meyakinkan. Studi yang dilakukan oleh Bonnier dan Brunner 1989, Wilson dan kawan-kawan 2004 di Amerika Serikat, Dahya dan McConnell 2005 di Inggris, dan Kang dan Shivdasani 1996 di Jepang, menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif terhadap pengumuman pergantian CEO. Hasil penelitian di Australia oleh Suchard dan kawan-kawan 2001 dan Inggris seperti yang didokumentasikan oleh Dittman dan Lin 2002 dan Hillier dan kawan-kawan 2006 menunjukkan pasar bereaksi negatif terhadap pengumuman pergantian CEO. Selain itu, Warner dan kawan-kawan 1988 melaporkan pengaruh yang tidak signifikan dari pergantian CEO di Amerika Serikat. Penelitian sebelumnya tentang reaksi pasar terhadap pergantian CEO di Indonesia dilakukan oleh Setiawan 2008. Periode penelitiannya adalah 1992 sampai 2003. Dan ia menemukan pasar bereaksi positif terhadap pergantian CEO. Penelitian ini memperluas penelitian Setiawan 2008 dengan menggunakan data terbaru yang mencakup peristiwa pergantian CEO selama tahun 2000 sampai 2010. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO di Indonesia? Yang kedua, bagaimana reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO secara rutin dan non-rutin di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO dari dalam dan CEO dari luar perusahaan di Indonesia? Kemudian teori singkat. Chief Executive Officer atau CEO adalah jabatan tertinggi dari suatu perusahaan atau dikenal sebagai direktur utama atau presiden direktur. Pergantian CEO adalah peristiwa penting bagi perusahaan. Investor diharapkan bereaksi terhadap pengumuman pergantian tersebut. Pergantian CEO dapat dikategorikan berdasarkan proses dan asal pengganti CEO. Yang pertama,
pergantian CEO berdasarkan proses dibagi menjadi dua, yaitu pergantian CEO secara rutin dan non-rutin. Yang kedua, pergantian CEO berdasarkan asal pengganti juga dibagi menjadi dua, yaitu CEO dari dalam perusahaan dan CEO dari luar perusahaan. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan studi peristiwa atau event study untuk mengetahui kandungan informasi pergantian CEO di Indonesia. Dengan menggunakan model pasar dengan estimasi periode 250 hari dan periode jendela atau window period selama 11 hari untuk mengukur abnormal return. Uji dalam penelitian ini menggunakan uji T. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 213 pengumuman pergantian CEO di Bursa Efek Indonesia selama periode 2000 sampai 2010. Untuk data tanggal, untuk mengetahui pengumuman pergantian CEO berasal dari koran nasional yaitu Kompas dan Bisnis Indonesia. Hasil dan pembahasan. Tabel ini menjelaskan tentang pergantian CEO dan reaksi pasar yang ada di Indonesia. Untuk reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO di Indonesia. Hasil pengujian signifikan pada T2 menunjukkan bahwa investor Indonesia memandang pergantian CEO sebagai kabar baik. Investor berharap pergantian CEO berdampak signifikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, investor bereaksi positif terhadap pengumuman pergantian CEO. Hasil ini konsisten dengan Bonnier dan Brunner 1989, Husson dan kawan-kawan 2004, dan Kang dan Shivdasani 1996 yang menemukan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman pergantian CEO. Hasil ini menunjukkan bahwa pengumuman pergantian CEO berdampak pada reaksi pasar. Investor Indonesia memandang pergantian CEO sebagai kabar baik, karena mereka berharap peristiwa ini berdampak positif terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Investor mengharapkan calon CEO membuat keputusan strategis untuk memimpin perusahaan mencapai kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, investor bereaksi positif terhadap pengumuman pergantian CEO tersebut. Reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO rutin dan non-rutin di Indonesia. Hasil uji reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO rutin, terdapat abnormal return yang signifikan pada T4. Terdapat abnormal return positif sebesar 2,6636% pada T2. Pada tanggal pengumuman, pasar juga bereaksi positif terhadap proses rutin. Hasil ini menunjukkan bahwa investor Indonesia memandang pergantian rutin sebagai kabar baik. Oleh karena itu, investor bereaksi positif. Hasil uji reaksi pasar terhadap pergantian CEO non-rutin menunjukkan reaksi positif pada T2 sebesar 3,5770%. Reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO rutin dan non-rutin di Indonesia. Hasil uji reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO rutin, terdapat abnormal return yang signifikan pada T4. Terdapat abnormal return positif sebesar 2,6636% pada T2. Pada tanggal pengumuman, pasar juga bereaksi positif terhadap proses rutin. Hasil ini menunjukkan bahwa investor Indonesia memandang pergantian rutin sebagai kabar baik. Oleh karena itu, investor bereaksi positif. Hasil uji reaksi pasar terhadap pergantian CEO non-rutin menunjukkan reaksi positif pada T2 sebesar 3,5770%.
Reaksi positif ini menunjukkan investor Indonesia memandang pergantian non-rutin sebagai kabar baik. Hasil ini mendukung Rim dan kawan-kawan 2006, Kus dan Van Praag 2007, Dennis dan Dennis 1995, Naumann dan Voigtman 2005, dan Wisbach 1988 yang menemukan reaksi positif pada pergantian non-rutin. Analisis reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO berdasarkan proses pergantian menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif tanpa memperhatikan proses pergantian. Pengumuman pergantian CEO dengan pergantian rutin dan non-rutin ini dirasakan oleh investor Indonesia sebagai kabar baik. Oleh karena itu, pengumuman pergantian CEO dengan memperhatikan proses pergantian memiliki reaksi pasar yang positif. Selanjutnya, reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO dari dalam atau inside dan luar atau outside di Indonesia. CEO dari dalam. Hasil reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO dari dalam menunjukkan bahwa tidak ada pengembalian abnormal yang signifikan sebelum pengumuman CEO. Reaksi yang tidak signifikan juga terjadi pada tanggal pengumuman pergantian CEO dan setelah tanggal pengumuman. Tidak ada pengembalian abnormal yang signifikan selama window period 11 hari. Hasil ini menunjukkan bahwa investor Indonesia tidak bereaksi atas pengumuman masuknya CEO dari dalam atau inside. Di sisi lain, investor Indonesia menganggap pengumuman CEO inside tidak memiliki kandungan informasi. Investor Indonesia berharap perusahaan akan melakukan perubahan yang signifikan terhadap strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Oleh karena itu, investor lebih memilih CEO dari luar. Kemudian, CEO dari luar. Terdapat abnormal return positif sebesar 3,6549%, signifikan pada 1% pada T2. Namun, ada abnormal return yang tidak signifikan pada tanggal pengumuman. Reaksi ini menunjukkan bahwa investor Indonesia memandang CEO yang datang dari luar sebagai kabar baik. Hasil ini sejalan dengan Charito dan kawan-kawan 2010, Dahya dan McConnell 2005, dan Kang dan Sif Dasani 1996. Jadi, analisis reaksi pasar terhadap pengumuman pergantian CEO berdasarkan asal pengganti CEO menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif terhadap CEO dari luar. Tetapi pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman pergantian CEO. Hasil ini menunjukkan bahwa investor Indonesia lebih memilih CEO dari luar daripada CEO dari dalam. Argumen yang kedua, peneliti memberikan riset GAP mengenai penelitian sebelumnya dengan cukup jelas. Yang ketiga, penelitian ini memberikan informasi mengenai pentingnya pengumuman pergantian CEO bagi investor dan perusahaan. Untuk kekurangan jurnal, yang pertama, tidak terdapat rumusan hipotesis. Kedua, jurnal tidak memberikan gambaran fenomena GAP tentang kasus-kasus bagi analisa yang perlu digali. Yang ketiga, perlu penambahan variabel agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap pengumuman pergantian CEO. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.